Oke, selanjutnya tentang qawaid fiqhiyah dan usul fiqih. Nah, banyak orang yang masih memiliki kesalahpahaman, ya, sehingga menganggap bahwa qawaid fiqhiyah ini adalah ilmu yang sama atau mungkin mirip-mirip dengan usul fiqih, ya. Karena memang pembahasannya dia berbentuk kaidah, sama seperti usul fikih juga memiliki kaidah-kaidah, ya. Jadi ketika kita belajar usul fikih, kita juga akan diperkenalkan ke dalam kaidah-kaidah usul fikih. Misalkan eh, al-amru yaqtadi lil wujub. Nah, kemudian misalkan al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Ini namanya kaidah-kaidah usul fikih. Nah, nanti dalam qawaid fiqhiyah juga ada kaidah-kaidah. Nah, banyak orang yang masih memiliki eh, kesulitan membedakan dan mencari persamaan antara qawaid fiqhiyah ini. Hubungannya seperti apa sih antara qawaid fiqhiyah dan usul fiqih ini? Jadi, qawaid fiqhiyah dan usul fiqih ini jelas dua ilmu yang berbeda, yang tentunya dari dua ilmu ini tetap mereka akan memiliki persamaan, tapi juga tidak sedikit perbedaannya. Lalu persamaannya apa saja? Yang pertama, bahwa keduanya merupakan ketentuan umum tentang fikih yang memiliki cabang-cabang hukum di bawahnya. Baik qawaid fikih maupun usul fiqh itu merupakan kaidah yang nanti di bawahnya itu ada cabang-cabang lagi, ya. Seperti dalam usul fiqh ketika berbicara tentang al-amru gitu ya, berbicara tentang kaidah amr. Nah, maka dalam kaidah amr itu ada banyak lagi cabang-cabang di bawahnya dan akan menghasilkan hukum-hukum yang juga bercabang lagi di bawahnya. Begitu pula dalam qawaid fiqhiyah. Yang kedua, menjadi standar untuk cabang fikih di bawahnya. Maksudnya menjadi sebagai tolak ukur, ya, tolak ukur. Misal gini, ketika saya berbicara tentang sholat, ya, sholat itu wajib atau enggak? Sholat 5 waktu itu wajib atau tidak? Nah, maka pertanyaan ini akan bisa dijawab dengan usul fikih. Oh, sholat itu wajib. Kenapa wajib? Soalnya dalilnya adalah aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Tuh, tapi kan dalam ayat itu nggak ada kata-kata sholat itu diwajibkan. Nah, maka kaidah usul itu menjadi standar. Al-amru yaqtadi lil wujub atau al-amrul mutlaq yaqtadi lil wujub. Ada kaidah usul yang berbicara bahwa kata perintah yang mutlak itu menghasilkan hukum wajib. Karena ayatnya berbunyi aqimus sholah, maka dan ini berbentuk perintah, maka sholat adalah wajib. Nah, kaidah usul fikih ini menjadi standar, mendapati atau menghasilkan hukum-hukum di bawahnya. Dari kaidah usul fikih ini nanti akan muncul juga bahwa zakat juga wajib, saum juga wajib, dan seterusnya. Begitu pula qawaid fiqhiyah, ya, qawaid fiqhiyah. Misalkan gini, ada pertanyaan, boleh nggak kalau saya menggabungkan saum qadha dengan saum Ramadan atau dengan saum nadar gitu ya. Saya saum nadar sekaligus qadha Ramadan, boleh enggak? Nah, nanti akan dibahas dalam qawaid fiqhiyah ini. Ada sebuah kaidah yang berbunyi al-umur bimaqasidiha, ya, bahwa segala sesuatu itu bergantung dengan maksudnya, tujuannya, ya. Satu tujuan yaitu satu perbuatan. Nanti akan ada pembahasannya, mana-mana yang bisa digabung dan mana-mana yang tidak boleh digabung. Nah, ini maksudnya bahwa qawaid fiqhiyah dan usul fikih sama-sama menjadi standar atau tolak ukur bagi cabang fikih di bawahnya. Nah, sekarang perbedaannya apa? Perbedaan qawaid fiqhiyah dan usul fikih. Nah, perbedaannya yang pertama, qawaid fiqhiyah berkaitan langsung dengan hukum fikih tanpa perantara. Jadi kalau qawaid fiqhiyah itu langsung contohnya itu langsung hukum fikih. Nah, misalkan al-yaqin la yuzalu bisyak, bahwa yang yakin itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Contohnya gimana? Penerapannya gimana? Penerapannya adalah dalam toharoh misalkan. Ketika seseorang ragu-ragu, tadi sudah wudhu, apakah saya sudah batal atau tidak? Nah, jadi qawaid fikih itu langsung contohnya ke hukum fikih tanpa perantara. Sementara usul fikih itu berkaitan dengan hukum fikih melalui perantara. Apa perantaranya? Perantaranya adalah nas dalil.
Maksudnya gimana? Ada kaidah usul fikih. Al-amru yaqtadi lil wujub. Perintah itu menghasilkan hukum wajib. Nah, ini nggak bisa langsung dicontohkan ke hukum fikih. Tapi contohnya apa? Contohnya adalah dalil. Aqimus sholah atuz zakah. Teks dalilnya berbicara aqimus sholah. Aqimu itu bentuknya fi'il amr. Ya. Nah, karena dia fi'il amr, maka menghasilkan hal yang wajib. Nah, dari sini, jadi dari kaidah usul fikih ke dalil dulu, baru nanti dari dalil menghasilkan, dari dalil ini dihasilkan bahwa sholat itu wajib. Nah, jadi ada perantara dari kaidah usul fikih, kemudian ke dalil, kemudian baru ke hukum. Kalau tadi qawaid fikih, al yakin la yuzalu bisyak, contohnya adalah toharoh, seperti itu. Langsung ke hukum fikihnya. Yang kedua, objek qawaid fikih adalah perbuatan mukallaf. Jadi kalau qawaid fikih itu objek kajiannya itu perbuatan mukallaf. Orang yang sudah berwudu kemudian lupa apakah batal atau tidak. Kemudian orang yang bangun kesiangan tanpa sempat niat puasa dulu. Kemudian orang yang ketika sholat lupa ini rakaat keberapa. Nah, itu semua objek kajian qawaid fikih. Ya. Sementara jadi betul-betul langsung praktek perbuatan mukallafnya. Sementara kalau usul fikih objeknya adalah dalil syar'i gitu ya. Kalau misalkan ayat Al-Quran datang dengan konteks umum, cara memperlakukannya seperti apa. Kalau misalkan ada ayat Al-Quran yang konteksnya khusus, cara memperlakukannya seperti apa. Kalau ada Al-Quran yang turun terkait dengan kegiatan atau kejadian tertentu, cara memperlakukannya seperti apa. Nah, itu objek usul fikih. Jadi objek usul fikih itu kajiannya adalah dalil, bukan hukum fikihnya langsung. Sementara kalau qawaid fikih, objeknya langsung perbuatan mukallaf. Seperti itu. Nah, berikutnya, usul fikih itu menghantarkan mujtahid dalam menghasilkan hukum fikih. Sedangkan qawaid fikih merangkum dan mengklasifikasikan hukum fikih yang dihasilkan dari istinbat. Jadi kalau usul fikih itu membawa mujtahid dalam menghasilkan hukum. Seorang mujtahid ketika dia membaca nas, membaca dalil gitu ya, kemudian dia ramu dengan qawaid usul fikihnya gitu ya, maka dia akan menghasilkan, oh ini dari dalil ini didapat kesimpulan bahwa hukum fikihnya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahwa sholat adalah wajib, misalkan. Bahwa zakat adalah wajib, dan seterusnya. Nah, jadi menghantarkan seorang mujtahid dalam menghasilkan hukum fikih. Sedangkan qawaid fikih itu, dia merangkum dan mengklasifikasikan hukum fikih yang dihasilkan dari istinbat. Jadi kalau qawaid fikih itu, dia belajar, bukan belajar, dia mengkaji produk hukum. Ada hukum fikih ini, hukum fikih ini, hukum fikih ini. Nanti dari hukum fikih yang ini, berdasarkan qawaid ini akan menghasilkan hukum fikih lanjutannya. Contoh, hukum fikih sholat. Sholat itu jelas rakaatnya. Subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 3. Ini bagian dari hukum fikih, hasil dari istinbat menggunakan usul fikih. Nah, nanti dari hukum fikih ini kemudian kita kaitkan dengan qawaid fikih, al-yaqin la yuzalu bisyak gitu ya. Bahwa yang yakin itu tidak boleh dihilangkan oleh keraguan. Nah, jadi al-yaqin la yuzalu bisyak ini akan merangkum, mengklasifikasikan hukum fikih yang dihasilkan dari istinbat. Seperti itu. Dan terakhir, perbedaan antara qawaid fikih dan usul fiqh. Usul fiqh lebih dulu menjadi kajian seorang mujtahid dibandingkan qawaid. Bahkan ia lebih dulu dari produk hukum fikih itu sendiri. Iya, kenapa? Karena usul fikih ini adalah semacam senjata. Senjata yang digunakan oleh mujtahid untuk menghasilkan produk hukum dari nas atau dari dalil. Seperti itu. Nah, ini perbedaan qawaid fikih dan usul fikih. Oke, pembahasan berikutnya akan saya lanjutkan di video berikutnya.